Selamat pagi Ibu dosen dan kawan-kawan. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah perkembangan motorik yang dari subjudulnya perkembangan gerak adolescensi. Namun sebelum masuk dalam pembahasannya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan nama saya, Christophorus Domhongorami, NIM 1901150030, kelas A semester 3, Universitas Nusa Cendana, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Jasmani, Olahraga, Kesehatan dan Rekreasi. Oke, kita langsung masuk dalam pembahasannya. Perkembangan gerak adolescensi. 1. Kemampuan gerak. Perubahan-perubahan dalam penampilan gerak pada masa adolescensi cenderung mengikuti perubahan-perubahan dalam ukuran badan, kekuatan, dan fungsi fisiologi. Umumnya, penampilan gerak anak perempuan dalam keterampilan dasar cenderung menurun dalam mencapai kematangan biologis, kira-kira 3 tahun sebelum kematangan skeletal. Sebaliknya, anak laki-laki terus mengalami peningkatan penampilan geraknya dalam bertambahnya kematangan skeletal. Perubahan penampilan gerak pada masa adolescensi. Perubahan ukuran badan, kekuatan, dan fisiologis. Perubahan ukuran badan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Misalnya, pada waktu kita kanak-kanak, ukuran badan kita tidak sebesar pada waktu kita dewasa. Contoh kecilnya, ketika kita masih anak-anak, ukuran badan kita kecil seiring dengan bertambahnya umur kita sudah menjadi dewasa, ukuran badan kita sudah menjadi besar. Yang kedua, kekuatan. Kita bisa melihat pada waktu kita masih kanak-kanak, kekuatan melempar kita tidak sebanding dengan ketika kita sudah dewasa. Contoh kecilnya, pada saat kita melempar batu. Kita waktu kanak-kanak kita melempar batu tidak sejauh ketika kita dewasa. Pada saat dewasa, lemparan kita semakin jauh dibandingkan pada waktu kita masih kanak-kanak. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kecepatan matang secara biologis laki-laki adanya hubungan dengan penampilan gerak. Umumnya laki-laki masa puber meningkat secara terus-menerus dan teratur dalam lari dan lompat, tetapi sedikit terlambat dalam lemparan. Dalam lompat jauh tanpa awalan, menggantung dengan lengan ditekuk dan baring duduk atau sit up. Dengan lutut ditekuk, anak laki-laki 10-16 tahun menunjukkan peningkatan yang berbeda. Pertumbuhan yang cepat pada laki-laki memberikan kemudahan dalam penampilan fisik selama masa adolescensi. Koordinasi dan keseimbangan. Peningkatan koordinasi pada anak laki-laki terus berlangsung sejalan dengan bertambahnya umur kronologis, sedangkan anak perempuan sudah tidak berkembang lagi sesudah umur 14 tahun. Kelincahan wanita dewasa yang kurang baik dibandingkan dengan wanita yang masih muda atau anak-anak, tetapi dalam gerakan akrobatik yang memerlukan kontrol dan keseimbangan statis, wanita dewasa lebih dapat menjaga posisinya. Koordinasi gerak anak laki-laki pada awal pubertas mengalami perkembangan sedikit sekali, tetapi setelah itu perkembangannya makin cepat. Pada hubungan yang besar antara keseimbangan dinamik dengan beberapa penilaian fisik anak laki-laki usia sekolah menengah pertama. Poin berikutnya, penampilan gerak peningkatan. Masa sebelum adolescensi dan adolescensi merupakan saat peningkatan penampilan gerak seperti
lari cepat, lari jarak jauh, lompat tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibahas peningkatan secara kuantitatif dalam penampilan gerak pada masa pra-adolescensi saat sampai adolescensi sebagai berikut. Lari. Pengukuran kuantitatif atau kemampuan lari umumnya dilakukan dengan mengukur kecepatan lari jarak pendek atau 30 yard dan kelincahan lari. Kedua, lompat atau jumping. Penggunaan tes lompat umumnya ke arah depan atau ke atas. Peningkatan jarak lompat ke depan untuk laki-laki dan perempuan kira-kira 33 inci pada umur 5 tahun, pada umur 10 sampai dengan 11 tahun mencapai 60 inci. Ketiga, lempar atau throwing. Jarak lemparan sering digunakan untuk mengukur penampilan lempar, meskipun kecepatan dan ketepatan juga ikut dinilai. Untuk kedua jenis kelamin, peningkatan penampilan lempar nampak nyata dari masa kanak-kanak menuju adolescensi. Keempat, keterampilan dasar. Untuk belajar gerak yang paling tepat adalah masa sebelum adolescensi. Hal tersebut dikarenakan bahwa 85% keterampilan dasar dan minat terhadap keterampilan gerak harus ditemukan pada umur 12 tahun atau sebelumnya. Kelima, kesegaran jasmani. Penurunan kesegaran jasmani anak perempuan masa adolescensi ada kemungkinan bukan karena kurangnya motivasi untuk memperoleh skor yang baik dalam tes kesegaran jasmani, meskipun sebenarnya mereka mampu melakukannya. Masa adolescensi merupakan saat yang baik untuk perkembangan kesegaran jasmani. Pengembangan yang terjadi merupakan hasil perubahan-perubahan dalam peningkatan luasnya otot dan ukuran badan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Faktor latihan fisik sangat berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani. Latihan peningkatan daya dan kardiovaskular lebih baik dimulai sejak awal, dan peningkatan pada masa adolescensi lebih tinggi dibandingkan masa dewasa, atau dapat dikatakan bahwa kardiovaskular berkembang lebih cepat dengan melakukan latihan di masa adolescensi. Jadi hanya ini video dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga untuk kita semua. Shalom.